kita ingin melanjutkan guys, masih bersama Mamang di Max 19 Matematika, channel matematika paling ekstrim di Indonesia untuk saat ini guys ya. Karena Mamang sangat berani banyak membahas tentang istilah-istilah matematika yang mungkin tidak lazim atau tidak banyak dibahas oleh para matematikawan secara umum. Mamang ingin mengupas secara detail di sana guys. Semoga channel Mamang ini menjadi sebuah perbendaharaan yang bisa membantu kalian dalam banyak hal terkait tentang teori-teori matematika guys, baik itu masalah sekolah, atau mau kuliah, atau bagaimana. Pokoknya channel Mamang ini mudah-mudahan bisa menjadi atau menjawab tantangan zaman guys, menjadi perbendaharaan atau perpustakaan virtual. Jadi kalian ketika sudah malas membaca buku, kalian tinggal tonton video Mamang, insya Allah bisa atau hampir setara dengan kualitas buku guys. Karena kita sudah membahas tentang integral Riemann, kita ingin melanjutkan. Ada warning, ternyata yang belum apa-apa ada warning nih. Isinya warningnya apa nih? Himpunan seluruh fungsi terintegral Riemann pada AB dilambangkan dengan RAB. Oke. Terus ternyata warning. Ternyata membuktikan suatu fungsi itu terintegral Riemann menggunakan definisi secara langsung tidaklah mudah guys. Oh, begitu ya? Ya, memang masuk akal sih. Memang lebih enak kalkulus gitu menghitung ya. Kalkulus aja susah pak, apalagi teori integral gitu ya. Memang begitu sih faktanya ya. Ya, pahit juga sih. Oke, ini ada contoh guys. Oke, ini ada contoh ya. Kita mudah-mudahan ini bisa mewakili. Ini contoh menghitung integral Riemann secara langsung gitu ya, secara yang definisi epsilon delta ini ya, tidak menggunakan yang biasanya kan kita menggunakan sigma ya, sigma yang ini menggunakan epsilon delta gitu. Memang ada juga sigmanya tapi abstrak sekali. Oke, kita langsung saja buktikan bahwa x sama dengan x terintegral Riemann pada 0 ke 1. R dan R01F adalah setengah. Oke. Jawab. Nah, kita lakukan analisis pendahuluan dulu guys. Jika P adalah UV, jadi kita ambil sebarang ya, kita misalkan ambil sebarang dulu nih. Jadi kita mulai dari partisinya guys, sebarang partisi, maka bisa dipilih gitu ya. Kita bisa pilih UV dengan mengambil ini guys, U plus P per 2 itu tidak lain adalah titik tengah dari interval UP ini. Coba silahkan dicek sendiri guys. Kalau kita punya interval U ya, titik ujungnya itu adalah yang di sini, titik pangkalnya U, titik ujungnya V, itu pasti yang di tengah-tengah di sini adalah U plus V per 2. Nah, itu bisa dicek guys secara geometris. Jadi ini ceritanya kita ambil ini di sini titik tengah ya. Jadi setiap interval yang termuat dalam partisi itu kita ambil titik tengahnya, sehingga menjadi target partition ya, kita namakan dengan P bar ya, P dengan garis di atas ini. Oke, selanjutnya kita lihat di sini FOV per 2, karena dia FOV ini kan sama dengan dirinya sendiri, berarti UV per 2, sehingga UV dikali UV sini, sehingga V2 dikurang U2 di sini, sehingga bla 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 bla. Ternyata teleskopik, kita bisa coret. Oh, bukan ini sih yang dicoret ya. Pokoknya ada yang ini dicoret. Sehingga di sini didapatkan satu, ini panjangnya 1 dan ini panjangnya setengah. Dikali setengah jadi setengah. Ya. Nah, sekarang diambil sebarang epsilon positif, dipilih delta epsilon sama dengan, nah ini dikasih kosong dulu guys di sini. Seperti biasa ya, kita lihat dulu ini delta epsilonnya kira-kira yang kita ambil akan seberapa epsilon gitu ya, karena tergantung epsilon. Oke, diperhatikan tes partisi bertanda V UVT dengan norma P itu kita asumsikan kita anggap dia kurang dari delta epsilon yang kita tidak tahu nilainya masih ya, yang artinya V kurang E kurang dari delta epsilon. Berdasarkan analisis pendahuluan dapat dipilih ini tadi P bar ya. P bar ini, UV ini adalah sama dengan UV yang ini ya guys. Cuman T yang ini sama dengan ini juga nanti ya. Oh bukan, T-nya ini sebarang yang ini ya. Tapi yang P bar ini kita bisa ambil yang setengah
tadi ya. Jadi ini ceritanya kita ambil satu partisi, kemudian kita ambil partisi baru yang sebenarnya titik partisinya sama, sekatnya sama guys, jaraknya, tapi titik T-nya itu diambil berbeda ya, mungkin berbeda dengan yang sebelumnya, yaitu dengan U plus P per 2 di sini. Nah, sekarang kita ini ya. Sekarang kita peroleh seperti ini. Ya, kita lihat T dikurang UP per 2 ini kurang dari delta epsilon. T dikurang UP per 2 itu kurang dari delta, oh bukan. Yang ini, jarak ini dengan ini pasti kurang dari atau sama dengan jarak dari antara titik ujungnya. Masuk akal ya? Misalnya begini guys. Nah, di sini ada U, di sini ada V. Misalnya T-nya di sini. Nah, di sini kan titik tengahnya ya. Di sini U plus V per 2 gitu. Nah, jarak dari sini ke sini pasti lebih kecil atau lebih pendek daripada jarak dari sini ke sini. Nah, padahal yang dari sini ke sini itu kurang dari delta ya, kurang dari delta ya. Nah, gitu guys. Ya, jadi seperti itu guys. Sehingga kurang dari delta epsilon di sini. Akibatnya, nah kita lihat SFP dengan SFP bar ini. Nah, ternyata kita dapatkan FOP T ini ya. Seperti ini berdasarkan definisi sama dengan ini, yang ini berdasarkan definisi sama dengan ini. Nah, sekarang distributif UV-nya bisa keluar. Itu kita dapatkan seperti ini. Sekarang ini FT UV kedua ini tidak lain adalah ini kan nilainya. Jadi ini kurang dari delta epsilon V per U. Nah, sementara ini sigma V kurang U ini kalau disigmakan ini sama dengan 1 karena bisa dicek guys. Jadi titik ujung, titik pangkal, titik ujung, titik pangkal dikurang panjangnya satu satuan. Kan begini ya. Di sini kan A, di sini B gitu. Nah, di sini kan ada sekat begini kan. Nah, sekat ini ditambah sekat ini, tambah 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 sekat ini. Sampai ini itu pasti sama panjangnya dari sini ke sini ya kan. Nah, padahal di sini tadi 0, di sini 1. Nah, seperti itu guys. Ya. Sehingga kurang dari delta epsilon. Berarti delta epsilonnya dipilih berapa ini? Oh, sama dengan epsilon guys, delta epsilonnya. Nanti kita cek ya. Diingat kembali bahwa FOV per 2 dikurang VO itu sama dengan setengah berdasarkan apa? Berdasarkan yang tadi. Yang ini ya. Oke. Akibatnya jika delta epsilon dipilih delta epsilon sama dengan epsilon sendiri, maka SFP kurang setengah SFP dikurang SFP bar itu kurang dari delta epsilon sama dengan epsilon. Lihat guys, betapa ribetnya ya menggunakan definisi epsilon delta. Intinya adalah teori integral ini untuk diaplikasikan sangat tidak representatif menurut Mamang ya. Jadi kalau kalian ingin belajar matematika untuk penerapannya ke sehari-hari, menurut Mamang cukup untuk kalkulus saja ya. Ini adalah teori yang lanjut untuk biasanya orang, keperluannya adalah kenapa orang mempelajari ini, biasanya orang ingin mengembangkan teori guys. Biasanya ingin melakukan riset atau bikin jurnal atau bikin disertasi yang ingin membangkitkan atau membuat teori baru yang lebih luas cakupannya atau lebih ampuh atau lebih canggih, sehingga orang harus belajar sampai ke akar-akarnya guys dulu ya. Nah, itu dia manfaat dari teori integral ini. Kalau hanya untuk aplikasi cukup kalkulus integral menurut Mamang ya. Oke. Atau paling banter teori ukuran deh. Teori ukuran juga banyak ya aplikasinya. Kita diminta untuk membuktikan fx sama dengan x kuadrat terintegral Riemann pada 0,1. Jika f terintegral Riemann maka nilainya tunggal. Tapi di sini nggak ada nih.
Ini tidak dikasih slot, kita gimana coba membuktikannya? Oh, berarti ini latihan buat kalian ini ya. Buat latihan buat kalian di ini. Di rumah gitu ya. Oke, jika f terintegral Riemann maka nilainya tunggal. Nah, ini menurut Mamang sih gampang juga nih, tidak terlalu susah juga ini ya. Ini idenya nanti kan L1 dikurang L2, ini kurang dari sama dengan L1 kurang SFP. Ini ya ditambah SFP begini dikurang L2. Nah, ini kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2. Nah, idenya seperti itu guys. Nanti guys, kalau kalian mau membuktikan nilainya tunggal itu ya, ujungnya ke sana ya. Kalian pasti familiar deh kalau kalian sudah pernah belajar analisis real atau kalkulus integral mungkin ya. Tidak terlalu ya, susah sih. Atau susah ya. Oke, mungkin itu saja dari Mamang. Oh, ini ada sedikit Mamang mau menjelaskan di sini. Di sini ada gambaran perbedaan antara kalkulus dengan teori integral ya. Di sini ada kalau kalkulus itu teknis katanya. Kalau ini menurut Mamang saja ya, kalian mungkin bisa mempunyai interpretasi yang berbeda. Itu it's okay guys, mungkin ya, selama itu tidak melanggar kaidah-kaidah yang berlaku, it's okay guys, lakukan saja. Ini versi Mamang buat kalian, buat mempermudah kalian membayangkan apa sih bedanya antara kalkulus dengan teori integral gitu. Nah, ini kalau kalkulus itu teknis, jadi dia hitung-hitungan ya. Kalau integral ini non teknis. Jadi Mamang menganalogikannya sebagai fungsi taktis ya. Jadi dia berfungsi sebagai yang menyelesaikan kasus-kasus yang bersifat taktis atau di lapangan, yang di lapangan langsung itu kalkulus, sementara strategis itu adalah untuk teori integralnya. Mencari nilai. Nah, kalkulus itu digunakan untuk mencari nilai. Sementara teori integral itu memverifikasi nilai yang sudah dicari oleh kalkulus. Nah, kalkulus itu mencari nilainya berapa dari integral. Hitunglah integral ini misalnya kan. Oh, integralnya nilainya misalnya setengah. Nah, lalu nilai yang setengah ini dicari, caranya dicari oleh kalkulus. Nah, dapat setengah kan, sudah kan? Lalu yang setengah, yang setelah dapat diselesaikan oleh kalkulus, baru nilai yang diselesaikan oleh kalkulus ini diverifikasi lagi oleh teori integral. Jadi ini kayak mengadili gitu ya. Verifikasi guys, ini benar nggak yang dicari kalkulus ini, sudah benar nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah itu. Kemudian mencari apa yang dipastikan teori integral. Nah ini adalah relasi atau korelasi antara teori integral dan kalkulus. Kalkulus itu mencari apa yang dipastikan teori integral bahwa nilainya pasti ada. Oke, jadi begini guys, terkadang kita itu memaksakan diri mencari nilai fungsi, nilai integral suatu fungsi yang mungkin saja ya, mungkin saja yang kita cari itu, jadi kita mencari nih nilai fungsi ya, oh integralnya rumit sekali. Nah, kita berhari-hari mencari itu, tapi kita tidak yakin apa yang kita cari ini jangan-jangan tidak ada, benar-benar tidak ada gitu. Berarti kita kalau nilainya tidak ada, berarti sampai berapa tahun pun kita berusaha untuk mencari itu nggak bakal ada gitu. Nah, berarti kita perlu teori yang memastikan bahwa yang kita cari ini ada orangnya gitu. Nah, yang memastikan itu guys, itu adalah tugasnya teori integral. Nanti kalau sudah dipastikan bahwa dia ada nilainya, baru kalkulus mencarinya, nilainya berapa. Nah, begitu. Jadi kita bisa ibaratkan bahwa kalkulus ini polisinya ya, sementara teori integral itu hakim dan intelijennya gitu. Nah, itu mungkin sekedar ilustrasi dari Mamang, semoga bisa mempermudah kalian atau intuisi kalian tentang teori integral ini. Mungkin itu saja guys dari Mamang, mungkin itu saja, mungkin kita bahas, kita lanjutkan di video selanjutnya.